Berikutnya kita membahas tentang aplikasi fungsi linear. Pertama ada fungsi permintaan. Ini mempelajari tentang ekonomi mikro ya. Ini ada fungsi permintaan. Dibaca aja. Ini ada contoh. Saat harga jeruk 5.000, permintaannya 1.000. Saat harga jeruk 7.000, permintaannya 600 kilo. Buat fungsi permintaannya dan berapa jumlah permintaan pada tingkat harga 6.000 dan berapa harga jeruk jika permintaan 750 kilo. Oke, solusinya pertama pakai cara dui koordinat. P1 dan Q1 adalah 5.000 dan 1.000. P2 Q2 adalah 7.000 dan 600. Fungsinya kita pakai rumus ini. Karena X-nya kita ganti jadi X dan Y-nya menjadi P. Sorry, X-nya diganti menjadi Q dan Y-nya diganti menjadi P. Maka inilah rumus barunya. Masukkan ke dalam rumus. Nanti dapat persamaan adalah Q sama dengan 2.000 kurang 0,2 P. KD itu berarti quantity untuk permintaan, kalau PD berarti harga permintaan. Ini mau kita buat PD sama dengan atau QD sama dengan itu sama aja. Itu pakai cara dui koordinat atau pakai cara koordinat lereng. Kita ikuti aja rumusnya. Didapat hasilnya PD sama dengan 5.000 min 5 QD atau QD sama dengan min 0,2 PD tambah 2.000. Ini fungsi penawaran, dibaca aja. Ini ekonomi mikro juga. Ini ada contoh. Pada saat harga 2.000, penawarannya 75. Saat harga naik 5.000, yang ditawarkan 150. Fungsi penawarannya pakai metode di koordinat atau pakai koordinat lereng, hasilnya sama. P sama dengan 40Q kurang 1.000. Yang kedua, yang jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga 4.000. Jumlah barang pada harga 4.000 itu berarti tinggal kita masukkan P-nya 4.000, nanti dapat Q-nya berapa. Kemudian yang C, harga barang jika jumlah barang ditawarkan 1.100. Berarti Q-nya kita ganti 100, nanti dapat nilai P-nya sekian. Keseimbangan pasar itu harus yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Berarti fungsi penawaran harus sama dengan fungsi permintaan. Ini teorinya dibaca aja. Ini ada contoh. Ini fungsi permintaan, ini fungsi penawaran. Solusinya berarti min 10Q tambah 700 harus sama dengan min 5Q tambah 100. Nanti dapat nilai Q-nya adalah 40. Maka P-nya adalah 300. Berarti dia equilibriumnya pada harga 300 dengan jumlah kuantiti 40. Ini kalau ada efek pajak. Pajak itu dia mempengaruhi harga. Maka dia harus pakai fungsi P-nya di depan. Ini ada contoh. Ini fungsi permintaan dan penawaran. Kemudian dikenakan pajak 5 unit. 5 rupiah per unit. Sebelum pajak equilibriumnya 15 dan 35. 15 unit dan 35 rupiah mungkin lah ya. Setelah pajak, harganya tentu bertambah 5 rupiah lagi. Sehingga fungsi permintaannya berubah menjadi 2Q tambah 10. Masukkan persamaan baru dan kita bandingkan dengan fungsi penawarannya. Kita dapat jumlah barang 14 dan harganya 38. Nah, ini ada pajak-pajaknya. Pajak yang ditanggung konsumen itu adalah 38 dikurangi 35, sehingga 3 rupiah yang ditanggung konsumen. Kemudian, selisih pajak yang ditanggung produsen
5 dikurangi 3 yang ini. Dapat hasilnya Rp2. Pajak yang diterima pemerintah, pajaknya kan 5, unitnya kan 14. Berarti 5 kali 14, 70. Ada contoh, sama caranya. Ini masih sama, pertama persamaan yang biasa dulu, baru persamaan yang pakai pajak. Ini yang persamaan biasa, ini yang sudah pakai pajak, nanti dapat equilibrium yang setelah pajak sama yang sebelum pajak. Ini pajak ditanggung konsumen, pajak tanggung produsen, total pajak yang diterima pemerintah. Ini kalau dalam bentuk persentase, sebenarnya sama, hanya saja perlakuannya dibuat 0,1 kali 2Q tambah 20. Ini akan adalah fungsi penawarannya. Makanya 10% dari harga awal. Jadilah persamaan yang baru 2,2Q tambah 22. Dilanjutin sama aja caranya. Berikutnya ada efek subsidi. Kalau subsidi berarti harganya dikurangi. Contohnya ini ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan subsidinya Rp5. Ini yang sebelum subsidi, jumlah barang 15, harga 35. Setelah ada subsidi, harga barangnya dari yang 2Q tambah 5, yang ini, menjadi 2Q saja karena harus dikurangi 5. Jadi fungsi penawaran berubah. Masukin ke rumus untuk dapat equilibrium. Jadi dapat total barang 16 dan harga barangnya 32. Ini juga sama seperti yang tadi. Subsidi yang dinikmati konsumen 35 kurang 32 dapatnya Rp3. Subsidi yang dinikmati konsumen dengan produsen itu adalah 5 dikurangi 3 jadinya 2. Total subsidinya adalah 5 karena subsidinya Rp5 dikali dengan equilibrium baru jumlahnya 16 dikalikan dapatnya 80. Jadi fungsi linear ini kalau dalam ekonomi mikro itu akan sangat berguna pada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kemudian bisa diterapkan juga pada pengenaan pajak dan adanya subsidi. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar.